Halo manajer, selamat datang di channel Super Taktik. Kali ini kita akan bahas formasi Tiki Taka Top 11. Untuk video kali ini kita akan ambil contoh formasi yang kita pakai, yaitu 3-1-2-3-1. Nah, di formasi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk teman-teman yang ingin melakukan formasi Tiki Taka Top 11, yaitu pemenuhan dari segi pemain dan juga pemenuhan dari segi posisi. Nah, kita akan sebutkan dari pemenuhan segi pemain. Di sini, yang paling penting, yang paling fatal adalah peran dari seorang TMC. Di mana untuk peran TMC ini harus mengcover area yang sangat luas. Oleh sebab itu, untuk penggunaan pemain TMC, kita sarankan untuk memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Atau bisa dibilang memiliki mutu yang sangat tinggi. Karena area yang di cover sangatlah luas. Area yang kita tandain seperti ini hanya di cover oleh satu pemain di tengah. Itulah mengapa harus menggunakan TMC yang memiliki mutu tinggi. Kemudian yang kedua, harus menggunakan pemain DC memiliki gaya main pengolah bola dan juga keahlian playmaker. Tujuannya adalah untuk membuat DC nyaman menguasai bola dan mengatur tempo. Oke, jadi ini adalah syarat-syarat pemain yang harus dipenuhi untuk melakukan tactical Tiki Taka di formasi top 11. Lanjut, kita akan bahas dari segi formasinya. Nah, kenapa kita pilih 3-1-2-3-1 sebagai contoh? Karena jarak antar pemainnya sangat berdekatan. Lini ke lininya sangat berdekatan. Khususnya di area tengah. Karena untuk melakukan teknik Tiki Taka diperlukan jarak antar pemain yang rapat, sehingga pemain kita yang memegang bola cepat menemukan pemain yang lainnya atau bisa melakukan kombinasi. Nah, untuk permainan kombinasi ini diperlukan support dari tata letak pemain. Di sini kita sebutkan untuk semua posisi pemain tengah harus diisi. Ada TMC, ada MC, dan juga ada AMC. Semua pemain tengah harus terisi. Tujuannya adalah agar jarak antar pemainnya dekat. Kemudian, kenapa kita gunakan formasi dengan 4 gelandang seperti ini? Tujuannya adalah untuk memenangkan superioritas jumlah pada gelandang lawan. Kita akan ambil contoh formasi yang paling sering dipakai, yaitu 4-3-3, di mana 4-3-3 itu memiliki 3 gelandang. Nah, kita menggunakan 4 gelandang untuk memenangkan lini tengah. Inilah alasan kenapa kita gunakan 4 gelandang di area tengah. Oke. Kemudian, untuk mengatur tekniknya supaya berjalan dengan sangat baik, setelah kita teliti, ternyata ada penambahan yang sangat-sangat penting ya, yaitu menambahkan mentalitas pada pemain. Nah, untuk mentalitas ini adalah sebuah instruksi secara individu ya, jadi man to man ya. Instruksi ini diberikan, tujuannya adalah untuk mengatur pemain di atas lapangan. Jadi kita sudah melakukan riset untuk formasi Tiki Taka ini, bagaimana cara menggunakan gelandang ini supaya efektif dan nyaman bermain bola di tengah, adalah dengan menggunakan gaya mentalitas panah ke belakang. Tujuannya adalah agar mendekat ke area lini pertama kita, yaitu lini pertahanan ketika memegang bola. Nah, dengan tactical seperti ini, maka jarak antar pemain antara lini belakang dengan lini tengah sangatlah dekat. Dari sini, teman-teman nanti bisa melihat banyak kombinasi ketika di gameplay ya. Banyak kombinasi 1-2 sentuhan yang akan sangat menghibur sekali, karena kita sudah melakukan riset dengan menambahkan mentalitas panah ke belakang. Nah, kenapa kita menggunakan mentalitas panah ke belakang? Karena jika tidak menggunakan mentalitas panah ke belakang, maka yang terjadi adalah pemain ini akan melebar, kemudian gelandangnya akan support ke sini dan ke sini, yang artinya gap ini yang akan menjadi permainan kita tidak akan berjalan dengan mulus, atau sentuhan kaki ke kakinya tidak akan sesering mungkin. Oke, yang akibatnya akan banyak long ball di sini, yang artinya meskipun kita atur dari segi taktikal di samping ini, maka akan sangat sia-sia, karena untuk jarak antar pemainnya yang ada di atas lapangan adalah seperti ini, sedangkan bola ada di sini ataupun di sini. Mereka harus long.
untuk bisa menemukan pemain kita yang lain. Ini adalah alasan yang sangat-sangat basic kenapa kita tekankan untuk menggunakan mentalitas. Oke, kita akan kembalikan dulu ke era default. Nah, untuk menggunakan tactical ini, teman-teman memerlukan tambahan, yaitu setting taktiknya. Di sini kita akan sebutkan, teman-teman bisa contoh ya, untuk mentalitas tim kita pakai normal. Kemudian untuk fokus umpan lewat tengah, kayak mengumpan pendek, dan juga serangan balik mati karena kita menggunakan possession, jadi matikan untuk mode serangan baliknya. Nah, kenapa kita gunakan mentalitas tim normal? Alasannya adalah agar pemain kita rapat ke tengah, karena mentalitas ini adalah mendorong seluruh pemain kita lebih ke depan atau lebih ke belakang. Saya ulangi, mentalitas tim ini berfungsi untuk mendorong semua pemain lebih ke atas ataupun ke bawah, lebih ke depan atau lebih ke belakang. Nah, dengan menggunakan mentalitas normal, maka pemain akan sesuai dengan tata letak yang kita atur di sini. Oke, jadi itu adalah tactical yang cukup masuk akal. Kemudian untuk fokus umpannya, kita pakai lewat tengah di sini, teman-teman. Nah, kenapa? Karena power dari formasi ini atau penguasaan bola adalah area pusat atau bisa dibilang area lini tengah, di mana harus sinkron dengan tata letak pemain kita. Oke, lanjut. Untuk mengumpan pendek itu sudah pasti ya, karena dengan mengumpan pendek kita memegang bola lebih lama. Oke, itu adalah filosofi yang juga dijelaskan di sini, teman-teman. Umpan pendek lebih aman dan menjaga penguasaan bola. Jadi ini sudah cukup menjelaskan taktik yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian untuk gaya bertahannya, teman-teman opsional ya. Ini yang kita pakai adalah gaya tekanan rendah, kemudian gaya tackle keras, kemudian jaga daerah tertentu, dan jebakan offset kita matikan. Jadi ini adalah sebuah opsi ya untuk bertahan, nggak harus mutlak, tapi untuk menjalankan tactical tiki-taka ini syarat-syarat yang kita sebutkan tadi harus dipenuhi, dan teman-teman akan sangat senang ketika melihat di atas lapangan karena akan terjadi banyak sekali kombinasi antar lini ke lini. Oke, antar lini ke lini sangat-sangat banyak kombinasi triangle, 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 dan triangle di atas lapangan. Oke, itu aja yang bisa kita sharing hari ini. Semoga cukup membantu dan memberikan gambaran teman-teman. See you, bye-bye.